Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Sonafar akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan khususnya di minggu kemarin untuk weekly, di mana candlenya membentuk candle spanning top, tapi menjadikan catatan saya di sini adalah yang pertama minggu kemarin berhasil liquidity area ya di 102.35, kemudian dorongan buyers terjadi cukup signifikan ya sampai berhasil close di atas daripada previous week low-nya yaitu di 103.12, tidak berhasil break di bawah daripada level tersebut. Ini menunjukkan minggu ini insya Allah akan ada potensi dia melanjutkan kenaikannya yang tentunya akan mengejar di mana previous week high 103.54 itu menjadikan target berikutnya. Dan meskipun kita melihat potensi indeks dolar ini masih memiliki kecenderungan bearish, tapi kalau kita lihat secara teknikal memang ada potensi untuk dia ada penolakan ya, khususnya di wilayah area trendline di sini yang saya gambarkan ya, ada dua zone, yang pertama di bawah dan yang kedua di atas. Dan tentunya ketika ada potensi pembentukan ekor ya seperti ini dari bawah ke atas, ini menandakan bahwasanya momentum buyers cukup kuat ya dan mencoba untuk mendorong kembali untuk menunjukkan aktivitas bullishnya selama satu minggu ke depan. Targetnya saya melihat di sini ada area fair value gap ya. Di kisaran ini kita akan tandain dulu untuk area weekly ya. Oke. Di posisi weekly, jadi targetnya adalah masuk dalam posisi 103.54 sampai dengan 104.48. Oke, kemudian kita akan update juga di posisi titik terendahnya yaitu di kisaran 102.16. Jadi menurut saya ada potensi indeks dolar minggu depan atau minggu ini ya maksud saya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yang akan kita kawal, ada potensi dia melanjutkan dorongan bullishnya karena candlenya masuk lagi dalam area range. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Kalau kita perhatikan di time frame daily, posisi di mana candle hari Jumat ya di sini membentuk candle yang masih di dalam area range yang terjadi di hari Jumat ya, di mana area yang berkisaran 102.91 sampai dengan 103.54 belum ada yang di breakout. Nah, ini akan menjadikan titik kunci untuk indeks dolar. Apakah betul-betul dengan momentum yang mendorong posisi buyers ya dari titik terendahnya di minggu kemarin sampai ada potensi dia ada penguatan hingga di level 103.54 di area sini. Dan kita akan update dulu. Yang pertama hari Jumat ya, pergerakannya tidak terlalu volatile yang berkisaran antara 103.02 sampai dengan 103.30. Tapi di sini candle daily hari Kamis ini masuk dalam area inside bar candle. Jadi disinilah area yang harus saya perhatikan ya, antara berkisaran dari 103.54 sampai dengan 102.91 karena candlenya masuk dalam area candle inside bar. Jadi hal tersebut harus diperhatikan apakah akan berhasil breakout ya di atas daripada 103.54 atau akan breakout di bawah 102.91 untuk beberapa hari ke depan. Kalau break di atas dia akan menandakan sedang terjadi continuation bullish karena sebelumnya di sini terjadi pullback. Makanya saya katakan ketika break seperti ini inside bar candle dia melanjutkan kenaikannya. Kita lihat di time frame 4 jam.
Oke, kalau di time frame 4 jam ya ini bertahap ya. Kalau kita lihat yang di daily tadi ada inside bar candle, dan kalau kita lihat di time frame 4 jam area batas breakout ini yang menjadikan momentum buat satu minggu ini. Apakah hari Senin ini atau hari Selasa? Areanya ini sangat harap diperhatikan menurut saya. Dari 103.30 sama dengan 102.95 area sini menjadikan batas breakout di sini nih. Ini dorongan bearish terakhir, dan di sini dorongan bullish terakhirnya di sini. Jadi market sedang dalam area konsolidasi. Artinya ketika market sedang bergerak dalam area range, ya strateginya sederhana. Kalau dia break daripada 103.33 seperti ini, ya hal yang paling terdekat akan menuju area previous week high yang menjadikan batas atas inside bar tadi ya yang saya sampaikan. Oke. Tapi kalau dia breakout di bawah 102.95, maka momentumnya dia akan mengejar ke bawah. Apakah sampai dengan low yang terbentuk di 102.17 atau hanya sebatas area liquidity ya, dan menunjukkan potensi bullish kembali. Tapi kalau ternyata dia momentumnya sangat kuat, ya tentunya dia akan melanjutkan penurunan hingga mencapai area previous week low yang terjadi di posisi minggu kemarin. Jadi seperti ini ya. Skenario hari Senin tentunya yang Anda harus perhatikan adalah batas breakout 102.95 sampai dengan 103.33. Karena hal tersebut menunjukkan adanya momentum ketika market sedang dalam konsolidasi, sedang bergerak dalam area range. Strateginya adalah batas area breakout ini, mana yang dulu yang akan di break. Karena biasanya kalau dia masih berada dalam area range, dia akan turun ketika berada area resisten, naik berada di area support. Jadi selama area itu belum di break, ya dia akan bergerak dalam area range. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar, dan selanjutnya kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame weekly di minggu kemarin ada pembentukan candle spanning top ya, dan menjadikan catatan juga di mana candle tersebut masuk dalam area range daripada candle 2 minggu yang lalu, di mana previous week high-nya ya membentuk high baru, cuman close body candle ada di bawah daripada previous week high-nya. Ini menunjukkan ada potensi dia melemah ya, atau koreksi ataupun turun dari area ini. Ini yang menjadikan pemantauan kita selama 1 minggu ke depan. Karena banyak momen high impact juga news yang akan rilis selama minggu ini, khususnya hari Rabu, yaitu data CPI. Di mana data CPI prediksinya masih menunjukkan angka yang sama ya, 3%. Untuk previous dan forecastnya adalah 3%. Tinggal kita lihat hasil aktualnya. Menurut saya kalau inflation rate tersebut turun di bawah 3%, ya tentunya Euro USD akan terjadi kenaikan yang signifikan. Karena pengaruh terhadap indeks dolar terjadi penurunan. Oke, itu adalah salah satu momen yang akan kita perhatikan ya, khususnya di hari Rabu. Kita akan update karena range-nya candle weekly masuk dalam area candle sebelumnya, ada potensi akan mengejar area previous week low. Ini adalah target terdekatnya di 1.08813. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Kita lihat untuk time frame daily ya, tentunya kalau kita perhatikan di candle terakhir ya, hari Kamis ini adalah merupakan candle inside bar ya, selama pergerakan beberapa hari dari Kamis dan hari Jumatnya tidak mengambil dari sisi atas ataupun sisi bawah dari pembentukan candle inside bar ini ya, maka potensi untuk pergerakan Euro USD akan berada dalam area range, dan tentunya akan menguji sisi bawah 1.08813 atau sisi atas yaitu di 1.09452.
di mana previous daily high, previous daily low di posisi hari Jumat masuk dalam area range. Jadi menurut saya di beberapa time frame kecil seperti yang kita bahas tadi untuk market indeks dolar ya, ada yang perlu diperhatikan, batas atas dan batas bawahnya. Memungkinkan dia akan bergerak masih di dalam area range. Oke, kita lihat peluang yang terjadi untuk hari Senin ini. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, ini salah satu menurut saya ya area yang harus diperhatikan karena pembentukan batas breakout ini setidaknya sama seperti halnya indeks dolar tadi ya. Jadi perhatikan dari sisi area 1.09369 sampai dengan 1.08675. Jadi selama area tersebut tidak terjadi breakout ya, sekali lagi saya katakan tidak terjadi breakout, maka ya dia akan seperti ini, bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan, hanya bergerak dalam area range. Tapi kalau posisinya hari ini dia bisa keluar daripada sisi area 1.09369 ya, tentunya dengan kondisi seperti ini dia akan bergerak bullish, tentunya targetnya sampai dengan posisi area liquidity atau previous week high-nya ya, yaitu di kisaran 1.10.089. Oke, itu targetnya akan ke sana. Tapi kalau dia breakout di bawah 1.08975 ya, karena tadi kita melihat di potensi weekly ya, ada progres penurunan, maka dia akan mengejar yang paling terdekat sampai dengan area fair value gap di 50%-nya. Oke, di sini. Jadi yang pertama dia akan mengejar low weekly-nya 1.08813. Kalau ini terus break, maka dia akan menuju 50%, 1.08497. Tinggal pantau kembali di sini apakah ada potensi penolakan atau dia bergerak bullish kembali. Oke. Jadi ini skenarionya dari satu minggu ini dan hari Senin ini ya, khususnya untuk market Euro USD. Secara keseluruhan ada potensi pelemahan, yaitu yang harus diperhatikan. Dan untuk kita lihat peluang hari ini untuk intraday trade, ternyata ada market sedang dalam area range atau konsolidasi, maka saya batasin di situ ada momentum di mana ada batas breakout ya, atau breakout area yang harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD kita akan melihat ya dari sisi candle minggu kemarin ya, terjadi liquidity ya, area previous week low 1.27070 membentuk low baru yaitu di 1.26648 dan body candle break close di atas daripada level tersebut dan membentuk seperti bullish pin bar. Tentunya hal ini menunjukkan potensi penguatan ya pada GBP USD khususnya di minggu ini yang akan menguji kuat daripada previous week high-nya di 1.28168. Tapi secara arah pergerakan memang menunjukkan potensi penurunan ya. Belum ada terjadi pullback, makanya kalau jadikan previous week high-nya 1.28168 di break, maka akan terjadi pullback dan arahnya akan ada reversal dan bergerak naik untuk minggu depan. Oke. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily. Kita lihat untuk time frame daily ya. Di time frame daily kita melihat di sini daripada candle sebelumnya adalah inside bar candle ya hari Selasa. Tapi momentum hari Kamis merubah pergerakan dan hari Jumatnya ya, ada terjadi pullback dan break close di atas daripada previous daily high sebelumnya 1.27521 dan membentuk high baru. Ini merupakan dorongan momentum bullish ya untuk GBP USD. Jadi menurut saya arah pergerakannya masih kuat untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Makanya kita perhatikan tadi Euro USD dengan adanya potensi indeks dolar yang masih memiliki potensi dia bergerak naik, itu yang akan diperhatikan karena di GBP USD sudah terlihat arahnya masih memiliki kecenderungan bullish. Oke.
Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam untuk hari ini ya skenarionya, dan saya lanjutkan dulu di mana apa yang saya sampaikan di analisa sebelumnya. Saya mengatakan ini adalah batas area breakout, terjadi liquidity dan dia bergerak naik, retest dan melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi momentumnya akan mengejar ke sisi yang lebih tinggi ya, baik di wilayah 1.28168. Cuman kita harus melihat dulu juga arah pergerakannya, tapi menurut saya sih potensinya masih memiliki kekuatan bullish untuk pergerakan GBP USD. Dan kalau kita lihat memang dari posisi yang ada di hari Jumat ya, marketnya memang tidak terlalu volatile. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu dari time frame 1 jam ya, karena saya melihatnya ada potensi dia akan koreksi ya. Oke, maka dari sini coba perhatikan, kalau betul-betul ini nanti ada penolakan ya, dia koreksi di area fair value gap ya, di posisi ini berkisaran antara 1.27.417 ya, ini menjadikan target koreksi. Kalau memang betul-betul ada momentum menuju ke level tersebut, Anda bisa pastikan ya di area sini adanya pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trailing setup, bisa buy. Targetnya tentunya ke previous daily high. Oke, dengan batas bawah area ini. Ini untuk skenario hari ini. Oke, jadi sementara seperti ini untuk GBP USD, dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di sini menariknya ya, di mana candle minggu kemarin ada pembentukan spanning top ya, seperti bullish pin bar juga, di mana ada dorongan ekor dari bawah ke atas. Ini menunjukkan momentum kuat untuk dia bergerak bullish, khususnya di minggu ini ya, karena previous week low ada di 141.68. Cuman ada dorongan kekuatan bullishnya ini yang menunjukkan aktivitas tekanan buyer yang sangat kuat. Tentunya hal yang paling terdekat akan menguji 147.90 di posisi ini. Oke. Dan targetnya tentunya di sini saya melihat ada pembentukan fair value gap yang berkisaran antara 147.90 sampai dengan 151.93. Hal tersebut yang harus diperhatikan untuk weekly ya di sini. Oke, dan kalau kita tarik di 50%-nya ya, kurang lebih di 149.91 adalah target untuk bulls-nya USD Jepang Yen minggu ini. Kita lihat di time frame daily. Oke, kita perhatikan dulu untuk time frame daily. Ya, di time frame daily secara keseluruhan, di mana candle terakhir ya, ini hari Rabu. Kalau kita perbesar, di hari Rabu ini masuk dalam area inside bar ya dari Kamis dan Jumat, karena candle tersebut tidak mampu di break baik sisi atas ataupun sisi bawah di sisi ini. Ini yang harus menjadikan area inside bar candle yang tentunya pergerakan selama 1 minggu ini harus bisa keluar daripada area 144.29 sampai dengan 147.90. Oke. Sekarang kita langsung aja update dulu previous daily low hari Jumat ada di 146.26. Marketnya tidak terlalu volatile ya ternyata, dan sisi atasnya ada di 147.81. Jadi momentumnya ada area di mana marketnya sedang dalam konsolidasi. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 jam untuk hari ini. Ya, ternyata skenarionya sama, tidak ada perubahan ya sejauh ini. Jadi di posisi area ini juga masih di dalam inside bar candle-nya yang terjadi di hari Rabu ini. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi marketnya masih berada dalam area range. Sama skenarionya
ya apa yang saya sampaikan di hari sebelumnya. Jadi tunggu mana dulu nanti yang akan di breakout ya, baik dari sisi 147.90 atau 144.55. Oke. Ya, tentunya dengan kondisi market seperti ini sudah saya sampaikan ya, lebih baik wait and see, melihat perkembangannya selanjutnya. Apakah ada potensi dia break? Kalau sudah breakout lebih enak, karena ketika market breakout dari sisi 147.90 seperti ini ya, untuk mengejar ke atas cari retest sampai dengan area 50%. Kalau dari posisi bawah juga sama, tapi tunggu break di bawah ini yang cukup jauh juga sebenarnya. Tapi ya ini adalah area yang harus diperhatikan. Breakout seperti ini ya, retest dan mengejar dari sisi area liquidity di posisi yang lebih rendah, yaitu 141.68. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar dan pair USD dari minggu ini sampai dengan hari Senin ini. Oke, nanti kita akan update kembali dari analisa pagi besok ya, di hari Selasa. Sampai ketemu dan semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.